selamat siang Mas, Mas Fajar. Halo, kembali lagi di Jatrak, Jagongan Kontrakan. Asik, Oke. Jatrak. Nah, kita kali ini kedatangan seorang yang udah berkecimpung di dunia film, Mas Dika. Berapa tahun, berapa lama kira-kira? Udah sahabat paling. Oh, sahabat. Iya, sepuh kok. Sepuh. Ah. Wong. Sepuh, suhu. Suhu ya. Suhu perlightingan kamera kan kalau di film banyak tuh. Kalau kata Nana itu DOP Top Malang Raya. Oh, DOP Top Malang Raya. Betul. Aslinya mana? Aslinya kalau dari info-info ini Turen. Oh, dari info Turen. Malang Kabupaten. Betul. Oh. Dekat lapangan tembak. Turen mencetak BP yang sewah itu berarti ya. Kalau teman-teman mau cari rumahnya ya, nanti ketik di Google Maps itu Zakshot. DZAKSHOOT. Itu ada rumahnya. Apa? Zakshot itu kalau nggak salah itu Zakiti nama. Ya kita langsung sambut aja ya. Ya, langsung aja. Dijelaskan. Biar Oke. ya. Kita sambut Mas. Kita sambut Mas Zaki. Yo. Selamat siang Mas. Siap. Wah, kira wong-wongan top. Ngomongan top. Lo nah. Ya apa Mas sebenarnya? Jadi aku mau setup lighting Mas. Nah ini fungsinya buat misalnya dapat patulan cahaya nanti disemprot pledji. Pledjinya mana? Peci itu apa? Peci itu. Pledji itu buat biar gak mantul Mas cahayanya Mas. Kayak gitu. Jadi buat ini modifius ya, cahaya. ini. Nah betul, nah ini Oh, Mas. itu, Nah ya. kalau nanti kebanyakan kita lah pakai ini namanya kain lap. Oke. Oke. Sebenarnya sampai itu lebih prefer di lighting, apa di kamera, apa di editing, sutradara, penulis. Sebenarnya aku prefernya di nganggur aja Mas, Cik. Enak. Oh. Lek wong-wong top ini Mas. Gak gelem kan ya? Gak gelem Enggak. gitu. Enggak. Aslinya Turen. Kalau asli itu Ren Mas. Gitu. Zaksud itu siapa? Sebenarnya oke, kita berbicara tentang Zakshut ya Mas. Ya, Nah, Zakshut itu kan dari kata Zak itu namaku sendiri. Zaki. Oh iya. Shoot itu kalau orang kan ya shoot ya apa ya kamera lah. Syuting Iya, syuting shoot, lah. ya. Dari Shoot, dari kata syuting. Nah, itu berawal dari Cangar Mas. Cangar. Cangar. Cangar yang mau ke Mojokerto itu. Betul, Oh, ya Kenapa kok bisa gitu Mas? ono kolam renang anget-anget lah Mas. Oh, nah, iya. itu. Terus kan dari arek ngaps. Nah, Hati dengan hatiku Mas. Terus hari ngono, Zakshut kan aku bingung kan Mas, pas aku kayak ngedol foto itu kan ambil. Aku udah gak ada nama. Oh, dulunya fotografer. Iya Mas, dulunya aku fotografer. lompat ngono ya. Fotografer, ang videografer. Karena make sense sih anu. karena pada saat itu apa ya, aku gak ada duit nanti ya, gak duit ngono kan. Wartawane, ayo wis moto di Cangar ngono kan. Oke, terus Mas moto di Cangar. Murah aku bingung, ini gimana nih cara menjual fotoku? Karena aku pun nggak punya nama kan. Oke, terus Murah sama temanku. Lah lu Zaki itu siapa kalau kamu punya nama? Itu nama dari orang tua. Ini nama branding. Senang abang iki. Lagi dong. Jangan Mas. Terus, tapi gimana? Terus di situ sama temanku kan, gimana kalau namamu digabung aja no? Antara yang kamu seneng syuting sama namamu. Terus gimana Mas? Kita pikir, kita tuh kalau nggak salah kita harus bersemedi 3 malam Mas. Jadi kita puasa mutih 3 hari. 3 hari. 3 hari Mas puasa mutih. Untuk mendapatkan nama Zaksud itu. Betul Mas. Di gua mana? Jadi pas saat itu kita mau ke itu loh Mas, Gunung Pelancalang namanya. Nah itu Mas, itu kita harus di situ, kamu puasa 3 hari mutih. Terus pada akhirnya pas aku sholat tahajud Mas ya. Nah itu kan, itu keluar Mas tiba-tiba langsung dari atap Mas. Jadi stiker Zakshut itu keluar Mas. Gitu. Nah itu Mas. Oh alah ya. Nah malah sama temanku, cocok ini namamu dengan syuting Zakshut. Itu Mas, dan yang membuat desain pun Gusti Allah Mas itu Mas. Langsung Gusti Allah Mas. Langsung ke pusat ya? Pusat Mas. Kira dagangannya kan ya pusat Mas. Nah, terus habis dari fotografer Zaksud, akhirnya fotonya kejual di berbagai laman dan sebagainya ya kan. Di kala itu harganya berapa Mas? Kalau itu harganya satu foto itu 2.500 Mas. Sampai nggak rugi ya? Yo, dengan effort kan. Iya. Dari Malang Kota, Cangar kan lumayan. Kota Turen ke Cangar. Cangar Terus Mas. kameranya sampean apa waktu itu? Waktu itu aku pakai Sony Mas. Sony? A6400. 600. Harganya udah puluhan itu. Iya Mas, betul. Belum lensanya, Betul. baterai ya kan. Heeh. Uang bensin dijual 2.500. 2.500 kan? Iya 2.500. Itu nggak rugi ya Mas? Nah, gini Mas, kalau mau ngatakan rugi enggak, kalau sebenarnya rugi ya rugi Mas. Tapi berhubung kita cari pengalaman ya Mas. Kita cari pengalaman, kita cari ilmu ya Mas. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus berkorban gitu loh Mas. Jadi ada yang satu dikorbankan gitu Mas. Berarti Mas Zaki ini
udah beribu-ribu pengalaman kan. Betul. Boten Mas, sama boten. Dulu kok. Boten Mas. Syuting film apa aja Mas? Kan dari fotografer terus sempat jadi apa? Oh, jadi sutradara Mas sempat pernah. pernah kan. Ya, Terus habis itu penulis. penulis belum pernah Oh, Mas. belum pernah. Habis itu berarti langsung loncat ke sutradara, Sutradara terus ke ke sinema. sinema ya Mas. Langsung sinema. Sinema. Pengalaman film yang paling mengesankan di mana Mas? Oke, kalau pengalaman film ya Mas. Ini oke, pertama kali aku syuting film itu adalah pas dulu jadi di kampus UMM. Itu namanya ada UKM gini Mas. Nah, itu diklat. Itu aku jadi sutradara Mas. Jadi sutradara. Tapi itu gagal Mas. Karena pas jadi sutradara itu aku nggak bisa nge-compare timku. Jadi aku syuting itu mulai jam 8 pagi sampai jam 8 paginya lagi Mas. 24 jam nonstop. Itu syuting sehat. Itu sangat sehat sekali Mas. Sangat sehat. Besoknya nasi stepper semua masuk rumah sakit Sangat Mas. sehat Nah, sekali. itu gagal Sehat. sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau syuting kalau syuting 2 hari 2 malam nggak tidur ya wes itu emang sehat. Semakin nggak tidur semakin sehat. Gitu Mas. Terus pas itu kan, terus aku disamperin sama Asprak, teman-teman Asprak dan juga dosen. Aku diminggirin Mas. Jadi aku dibawa ke tempat khusus kayak gitu. Aku disidang. Sidang. Kon itu kalau bahasanya bukan ngatain Mas ya, tapi memberikan nasihat lah. Kon itu tolol, goblok nah. Iku Mas, terus maro ya wis lah aku memang gak bisa manage waktu, gak bisa compare dan hasilnya pun kan itu filmnya film bisu Mas. Film bisu maksudnya gak ada audionya gitu. Orangnya itu bisu, karena Oh, bisu. gitu. Jadi kita harus bisa nge-compare orang bisu sama orang bisa ngomong gitu Mas. Oh iya Nah, iya. sedangkan yang talentku ini bukan orang bisu Mas, tapi tukang jabel motor Mas. Oh. Preman Mas, bingung aku kata-kata Balik piye. kesalahan ambil talent ya. Kesalahan ambil talent Mas. Oh iya iya. Nah, itu. Iya. Dia biasanya maling motor. Iya Mas, dia jabel motor. Ya kayak talent jadi orang bisu. Jadi orang bisu. Waduh. Kan biasanya orang jabel motor kan orangnya kan gagah, keras gitu kan. Kayak Mas aja. Nah, gini. Wah, asik. Berarti setelah film bisu apa namanya? Film Kucing bisu itu Mas. Kucing bisu itu terus habis itu Mas Zaki itu masuk ke sinema. Masuk ke sinema. Masuk ke sinema. Pertama kali di sinema itu di lighting dulu apa di kamera dulu? Mas? Pertama itu di lighting Mas. Di lighting di kamera Mas. Di kamera dulu jadi apa? Jadi ascam Jadi pertamanya. ascam. Jadi Tugasnya ascam itu apa? tugasnya ascam itu pertama ngeset up alat, kedua ngelut data, ketika misal apa kayak kurang apa ya baterai kurang terus nyeting kamera itu ascam. Kalau DOP kan cuma dia apa ya cuma apa lah namanya ya dia itu Membreakdown betul jadi cuma ayo minta ini jadi ascam itu jadi misal DOP ayo aku minta shootnya kayak gini, Kelvinnya kayak gini, shootnya gini. Nah itu saya yang itu Bisa, sama Mas. buat. Tapi nanti habis breakdown kamera itu sama blockingan bedanya apa Mas? Breakdown kamera naskah di DP itu sama blockingan bedanya apa? kalau blockingan itu yang buat sutradara Mas. Jadi telnya itu mau ditaruh di mana itu yang buat sutradaranya. Nah, gitu. kamera itu kita mengikuti telnya mau taruh di mana. Oh berarti blockingan dulu terus breakdown naskah di DP itu. Betul. Jadi gitu. blockingan, habis itu breakdown kamera buat ditaruh di mana, tapi sesuai dengan pesan yang mau disampaikan. Oh gitu. Gitu, Tetap Mas. nih tak meninggalkan pesan ya. Betul Mas. Berarti habis breakdown kamera itu dari Betul. DP langsung dari lighting. Betul, Kalau lighting. atasan lighting itu namanya apa Mas? Kan kalau di kamera kan ada DOP. DOP, oke. Kalau di lighting itu apa? Kalau di lighting itu otaknya itu namanya gaffer Mas. Gaffer. Nah, jadi di bawah DOP ada kameramen, habis itu ada gaffer. Oh gaffer di bawahnya kameramen Jan. Di bawahnya Mas. Soalnya yang punya visual nanti di kameramennya. Oh gitu. Berarti lighting ini ngikut si DOP itu. Betul, itu DOP. Jadi iya. alur kerjanya itu misal nanti oke aku mau lightingnya cahayanya kayak gini no. Nah itu yang memvisualkan itu gaffernya. Nanti gaffernya yang menentukan mau bawa alat apa aja, terus mau lightingnya berapa dan krunya berapa itu gaffer. Oh gitu. Nah lighting man cuma membawa atau cuma ngeset itu tadi. Sebenarnya syuting film itu capek apa enggak? Syuting film capek apa enggak itu tergantung dari apa ya Mas? Ada namanya astrada sih Mas. Ya. Nah itu tergantung dari astradanya. Kalau astradanya itu enak, dia bisa manage waktu, dia bisa mengontrol, nah itu enak Mas. Kalau astradanya kayak ya wes lah karemu wes, nah itu wah itu sulit banget sih. Sulit. Nah itu ada satu cerita Mas ini ya agak ya rada kayak didik lah. Nah, jadi astradanya itu tiba-tiba kita scene 10, oke kita semua sudah set semua. Lalu tiba-tiba berubah scene 9 dengan berpindah tempat. Nah, itu kan 2 kali kerja kan Ya. Mas. Nah, itu jadi
ini reward gitu ya. melelahkan mah kerja 2 kali, molor dan ya itu paling capek lah. Itu Mas, kan Masnya sempat jadi sutradara. Ya Mas. Sistem kerjanya sutradara yang baik dan benar itu gimana? Soalnya banyak teman-teman dari apa tadi nama podcastnya? Jatra. Itu banyak yang tanya, gimana sih caranya jadi sutradara? Kan orang-orang yang kalau mau orang-orang awam kalau mau masuk ke film itu kan yang paling di otaknya yang paling muncul itu kan sutradara. Betul Mas. Sutradara. Kalau enggak apa editor biasanya. Betul ya, betul Mas. Editor. Kalau sutradara itu kan kalau editor kan yang edit kan. Betul Mas. Sesuai konsep yang diberikan sama sutradaranya. Betul. Ya, Kalau Mas. sutradara itu gimana sistem kerjanya dari awal sampai akhir itu? Oke, siap. Kalau sutradara itu pertama kita bonding dulu sama penulis Mas. Jadi di Triangle itu ada penulis, produser sama sutradara. Nah, kalau saya ini kan kita kan di seni kan gak ada ilmu pakem ya Mas. Oh iya. Ya kita kan menurut kita yang nyaman gimana, nah itu yang kita lakukan. Jadi kalau sutradara itu biasanya kita bonding ke penulis. Penulis punya cerita apa? Kalau misal ceritanya kurang menarik buat sutradaranya bikin cerita, premis, nanti yang ngembangin penulis. Gitu. Iya Mas. Terus setelah itu penulis cerita sudah jadi, kita beri sama produser yang punya uang. Nah, kira-kira dengan cerita segini uangnya berapa ya? Nah, gitu. Kalau misal cukup dengan budget, oke kita syuting. Kalau misal kita gak cukup dengan budget, kita coba rombak lagi ceritanya. Kayak gitu. Setelah nanti kita masuk sampai berapa draft, jadi ada namanya draft Mas. Draft 1, draft 2. Nah, itu proses dari naskah pertama sampai revisi. Sampai finalnya. Nah, revisi itu namanya draft Mas kalau di kita ya. Kalau orang kan kalau di kampus kan revisi namanya ya. Kalau kita namanya draft. Itu Mas. Itu Mas untuk caranya. Tadi kan Masnya sempat bilang di UMM kuliahnya ya? Iya Mas, dia Jurusan di apa kalau udah tahu? Saya di UMM jurusan komunikasi Mas. Betul, komunikasi Di Mas. komunikasi belajar apa aja sih Mas? Di komunikasi itu Kan banyak orang-orang Ya, yang masuk apakah komunikasi itu- kan? oke, siap. Kan tadi Masnya juga full Mas film. Ya Mas. Tapi di kuliahnya itu komunikasi. Apakah ini saling berkesinambungan dalam dunia kuliah dan dunia kerja? Bersangkutan, Mas? iya. Oke Mas. Di komunikasi kan kita membahas tentang pesan kan Mas. Gimana pesan itu tersampaikan gitu kan. Oke. iya. Nah, setelah pesan kita tersampaikan, nah di komunikasi itu kita diajari ada beberapa pesan yang tidak harus disampaikan secara verbal Mas. Jadi ada secara non verbal ya gitu. Itu kayak filmnya Macam Kucing Bisu. Nah, itu kan kan. Nah, berarti kan kalau pesan itu kan nggak harus jadi kata-kata ya. Betul Mas. Masnya tadi ambil orang bisu berarti pesannya dari Betul. wajah gitu ya. Iya Mas, betul. Jadi komunikasi itu luas banget ya. Mas? Luas banget Mas. Jadi bahkan Anda cuma gerakan tangan gini tak pun gini-gini. Nah, ini sudah komunikasi Mas. Komunikasi ya. Oke Mas, paham kan? Nah, itu ya, kayak gitu Mas. Berarti yang paham itu termasuk Paham. Nah, komunikasi itu ya? komunikasi Mas. Tangannya gini nih, cuma udah kagem kan. Langsung komunikasi. Betul Mas. Sekarang semester berapa? Sekarang saya masih semester 3 Mas, masih maba. Iya Mas. Heeh. Masih imut. lah, Ya masih anget. Mas. Itu kan kalau di komunikasi kan belajar pesan. Belajar Mas. Terus kok Masnya bisa tahu visual-visual Betul. gitu kan, terus Nah. bikin cerita penyutradaraan itu Nah. gimana? Nah, nanti itu di komunikasi itu kita akan diplotkan Mas. Jadi ada namanya jurnalistik, ada namanya audiovisual dan juga namanya PR. Nah, gitu. PR itu apa? Public relation. Jadi aku lebih condong ke audiovisual karena sesuai dengan passionku dulu Mas. Jadi passionku itu cocok karena aku suka di situ. Ya wes lah aku belajar di situ. Dan di situ pun juga dipelajari gimana dasar syuting, dasar editing, terus kayak treatment film tuh kayak gimana. Dasar-dasar kamera itu ada? Ada Mas. Penulisan gitu? Penulisan ada di dasar AV Mas, dasar audiovisual. Itu kan buat skrip Mas, itu ada kayak gitu. Oh, berarti di komunikasi itu gak hanya komunikasi aja ya Mas ya? Betul Mas. Biasanya kalau orang-orang masuk komunikasi, wah berarti pintar ngomong dong. Nah itu Mas yang salah Mas di kebanyakan masyarakat Mas. Kan komunikasi nggak harus pintar ngomong. Iya. Jadi ada cerita lucu gitu Mas. Kan aku kan komunikasi kan Mas. Iya. Nah aku pulang ke rumahku Mas. Katanya loh, aku mau jurusan komunikasi, berarti pinter MC dong loh. Oh gak ngono Mas, kita gak bisa ngomong kan. Terus baru pinter MC, lho gak ngono, berarti pinter jadi modern kan loh. Aku gak bisa ngono Mas. Bener aku bisa ngomong tapi gak bisa ngerabekno wong Mas. Aku urung rabi ya Mas, ya apa ya. Oke, ngono jadi Berarti sekarang lagi menggeluti di dunia audiovisual. betul Mas, jadi menggunakan audiovisual. Di audiovisual ada apa aja?
audio visual itu sebenarnya banyak mas elemennya. Jadi banyak jadi di situ kita gak diajarkan di visual saja mas. Kayak di kayak kamera gak cuma di kamera aja, tapi gimana cara kita ngerangkul teman-teman, gimana kita bekerja sama dengan baik, dan juga kita gimana bekerja sama dengan klien itu secara fair to fair apa ya. Jadi kayak kita badi kuno ya badi kuno mas. Mutualisme lah. Nah, gitu mas. Kita diajarkan kayak gitu. Gitu. Berarti Dan untuk keluh kesah itu apa sih mas? Keluh kesah di dunia perfilman iya. yang sudah kan mas Hadi ini sudah sekian lama lah. Sepuh lah ya. Betul. Wong-wong kalau katanya. Jauh nama mas apa nama? Keluh kesah dan juga hal-hal yang menyenangkan lah di dunia persyutingan selama ini mengalami. Oke, kalau syutingan apa? Kalau syutingan ini HP ini mati. Kalau Ntar guys, mati guys. Ya boy. Entah baterai ini gue. Ya enggak? Gak korup kan? Ya udah tamat dari guys. Oke ini. Oke, gini ya. Lanjut. 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 Di sana. Sama lu. Oke, kalau Yang di HP lu coba lihat. Ha. mati mas. Mati. Ya. Oke. Aman ini beda. Kalau untuk langsung nge HP-mu aja langsung backup record HP biasa. Oke, jadi kita katakan ya guys, ini santai ya guys. Jagongan biasa. Satra kok. Jatrak. Jadi kalau keluh kesah ya mas. Oke, kalau keluh kesah sih aku lebih pertama gimana kerjasama tim yang benar. Nah